ini karena kita akan masuk ke topik yang sangat menarik ya, tapi itu sebenarnya topik yang sudah pernah kalian dapatkan pada saat belajar manajemen keuangan. Pernah kayaknya manajemen keuangan belajar ya? Dan juga akuntansi keuangan juga pernah diajarin, dan ini saya hanya mengulang saja ya. Yang poin di sini ada yang perlunya adalah analisisnya. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan, saya mau menyampaikan dulu bahwa administrasi harus saya jalankan. Sini kehadiran sudah hampir semuanya, jadi saya simpan presesinya. Oke. Oke. Absen sudah tersimpan. Oke. Topik berikutnya kita akan membahas metode penilaian discounted cash flow model. Ini juga sebenarnya sudah ada, tapi nanti kita bahas ya. Oke, adik-adik, kita akan mulai melalui ya adanya beberapa, tunggu sebentar. Oke, sorry saya membaca surat dulu. Iya, Pak. Oke, ada beberapa yang kalian tanyakan di dalam apa namanya Google Classroom ya, GCR. Di dalamnya itu cukup menarik ya, dan saya sudah menjawabnya ya satu persatu. Tetapi ada baiknya saya akan menjawab secara global ya untuk menjelaskannya. Yang pertama terkait pertanyaan bagaimana melakukan forecasting terhadap sales dan mengapa kita menggunakan sales untuk forecasting di awal. Jadi kita meramalkan suatu pertumbuhan itu melihat dari sumber dari pertumbuhan itu sendiri. Di mana kalau pertumbuhan itu, kalau kita logiknya adalah kita bisa bertumbuh kalau seandainya kita berusaha. Berusaha di sini kalau dalam suatu perusahaan itu adalah yang dilihat adalah adanya kegiatan normal perusahaan. Kegiatan normal perusahaan itu adalah dari penjualan atau pendapatan. Ya. Oke, aset ada, misalnya tanah, rumah, mobil itu ada, tetapi bagaimana caranya aset tanah, rumah, mobil tadi bisa bertumbuh, bisa bertambah, jadi mobilnya satu jadi dua, dua jadi tiga. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan dibeli. Dibeli itu berdasarkan apa? Belanja. Belanja itu berdasarkan apa? Penghasilan. Nah, yang dilihat adalah pertumbuhan itu dari penghasilannya. Jadi kenapa kita melakukan forecasting harus terhadap sales dulu? Karena dengan penjualan itu diharapkan didapatkan penambahan income oleh perusahaan yang notabene nanti akan menjadi pertumbuhan perusahaan dan juga akan menjadi masukan kepada pemegang saham. Itu jawaban saya. Jadi kenapa kita perlu pertama kali dengan forecasting terhadap sales? Itu jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk forecasting sales saat ujian nanti, mana yang lebih didahulukan antara rata-rata pertumbuhan penjualan atau GDP? Sebenarnya
data yang dipakai adalah bisa dua-duanya. Pertanyaannya adalah nanti dalam ujian tergantung, kalau datanya salah satu yang dimasukin ya harus pakai itu. Tetapi kalau ditanya, kalau ada Pak, ada dua data Pak nanti di ujian, mana yang dipakai? Kalau saya prinsipnya dua-duanya benar-benar semuanya. Jadi nggak perlu kita apa namanya khawatir gitu loh. Ya yang sebenarnya bagusnya adalah rata-rata pertumbuhan penjualan harusnya, karena pengalaman dia sebagai seorang yang berusaha umumnya kan dia berdasarkan pengalaman dong, ya kan? Contohnya saya pengalaman menjual nasi uduk misalnya. Ada seorang dia mau jual nasi uduk, dia pengalaman 10 tahun. Dia pasti tahu dong eh, kalau kondisi kayak gini gimana nih? Kalau kondisi bagaimana kayak begini? Dia tahu gitu loh. Tapi kalau dengan GDP, Gross Domestic Product, sedangkan GDP itu ada 3 cara ngitungnya, dari sisi pendapatan, dari sisi dari belanja, atau dari sisi gabungan keduanya yang kalian kenal dengan namanya rumus pertumbuhan ekonomi Keynesian. Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. C consumption masyarakat, I investasi dari swasta dan pemerintah, G itu government expenditure, X itu ekspor, dan M itu impor. Nah, kalau ditanya GDP itu ada 3 variabel, dan GDP di sini adalah dihitung berdasarkan pengaruh dari seluruh variabel-variabel yang ada di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ditanya boleh menggunakan rata-rata keduanya Pak, yang penting ada asumsi mengapa menggunakan rate itu. Kalau saya, kalau diusulkan menggunakan rata-rata keduanya jangan. Yang harus dilakukan adalah milih rata-rata pertumbuhan atau GDP. Jadi kalau di soal nanti hanya satu yang disebutkan, ya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dua yang disebutkan, jangan dilakukan rata-rata di antara keduanya. Harus diambil salah satunya, ya pakai aja kalau rata-rata pertumbuhan penjualan, rata-rata pertumbuhan penjualan, GDP-nya diabaikan. GDP rata-rata pertumbuhan penjualan diabaikan, pakai GDP-nya. Jangan di mix dua-duanya. Itu nggak boleh, ya. Itu jadi salah masalahnya, ya. Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, perusahaan BUMN kan mayoritas sahamnya di pemerintah, berarti kebijakan dikeluarkan pemerintah di depan juga membuat forecasting. Setuju. Karena ada BUMN yang namanya DSO, eh, apa, eh, apa, eh, apa namanya, aduh bahasa Inggrisnya apa? Di mana si perusahaan BUMN itu ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dulu atau kepada masyarakatnya. Nah, ini suatu keputusan gitu loh. Nah, dalam hal forecasting itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang harus kita ambil. Contohnya kimia farma, ya BUMN itu, ya kan setengah setengah swasta sebenarnya, tapi itu BUMN. Atau Bio Farma lah, nggak usah jauh-jauh, Bio Farma kita pilih, itu BUMN untuk membuat vaksin. Nah, dalam melakukan forecasting dia tuh harus memperhatikan tugasnya pemerintah yang diberikan kepada mereka itu, di mana kalau dia membuat vaksin yang bahan bakunya akan dikirim, itu pun akan dia hitung jadi sebagian dari penjualannya dia. Ini kan harus kita hitung antara pada saat ekonomi normal itu namanya moderat. Terus bagaimana kalau seandainya ada pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan itu sehingga dia menjadi tinggi penjualannya seperti Bio Farma tadi ditugasi oleh pemerintah. Nah,
otomatis menjadi di atas moderat, artinya di atas normal. Nah, itu namanya optimis, kondisi optimis. Lalu kalau pada saat dia bilang, waduh saya lagi turun nih, dia nggak bisa moderat, itu namanya pesimis. Nah, dalam membuat urutan pesimis, moderat, optimis, itu yang dipakai adalah rata-rata dulu. Rata-rata itu biasanya adalah yang moderat. Nah, nanti setelah kita hitung rata-ratanya, baru untuk menghitung yang moderat ke atas, yang optimis, tinggal ditambahin minimal plus 10%. Contohnya, moderatnya pertumbuhan 4%, itu rata-rata industri. Nah, kita bisa bikin tambahkan 10%-nya, 4% tambah 4% kali 10%, dapatlah 4,4%. Nah, pertumbuhan 4,4% itu menjadi yang optimis. Nah, bagaimana yang pesimis? Ya, minus 10%-nya, dikurang jadi 3,6%. Jadi range-nya adalah 3,6% sampai 4,4% dengan nilai moderat 4% di tengah. Nah, itu yang harus kita hitung. Sifat-sifat dari optimisnya bagaimana, sifat-sifat dari moderatnya sudah kita hitung dari rata-rata, dan bagaimana menghitung pesimisnya, yaitu plus minus 10%. Plusnya untuk yang optimis, negatifnya yang untuk yang pesimis. Itu jawabannya. Jadi pastinya ya kalau pemerintah BUMN ya harus mendengarkan perintah dari pemerintah, ya. Pemerintah harus punya peran di situ. Bertanya, di forecasting ada sensitivity analysis, analisis sensitivitas kepekaan, ya. Kalau di dalam ekonomi mikro itu namanya saya lupa, kekenyalan elastisitas, ya, elastis. Nah, itu sensitivity di dalam perhitungan forecasting juga ada, yaitu kita harus bisa melakukan sensitivity atau kepekaan terhadap apa, perubahan-perubahan dari ini, ya, ada sales growth, asset turnover, dan lain-lainnya. Ini menjadi dasar untuk forecasting. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu perhitungan yang sama untuk asumsi di masing-masing ini, gitu loh. Kita harus banyak menggunakan asumsi. Ya, kalau ditanya yang mana dominan, nggak ada yang dominan. Jadi dalam membuat forecasting itu tidak ada yang salah sebenarnya, ya. Karena apa? Asumsi yang dipakai. Sehingga kalau ada asumsi A, B, ada variabel A, variabel B akan berubah. Bagaimana variabel C sampai E-nya? C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Ya, kalau kita hanya menggunakan dua variabel A dan B, kalian kan akan menyusun KTTA ya, karya tulis tugas akhir. Kalau bimbingan saya mengarahkan ke analisis kinerja, analisis laporan keuangan, analisis perbandingan perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, kalau dia pakai dua variabel, berarti dianggap di dalam penulisan nanti di KTT ada namanya subbab batasan masalah. Di dalam batasan masalah itu kalian harus sebutkan bahwa variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini atau karya tulis ini dianggap tetap atau ceteris paribus. Itu. Jadi asumsi nggak perlu lagi kita harus banyak-banyak. Ya namanya juga asumsi kan. Karena forecasting akan bisa berjalan kalau kita hanya ngambil beberapa variabel sedangkan variabel lain konstan. Gitu ya. Jadi itu jawabannya. Bukan apakah lebih dominan dibandingkan lain, semuanya itu berpengaruh. Dalam statistik ya, saya kasih tahu, kalau ada dua variabel bebas, itu sebenarnya mereka saling terkait loh. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa asumsi itu akan lebih dominan A atau B, nggak bisa.
Itu namanya heterogenesis dalam statistik. Kalian kuasai nggak statistik itu? Artinya, dua variabel yang kita ambil itu bisa berpengaruh sempurna terhadap variabel lainnya. Gitu. Jadi kalau dikatakan asumsi di sini adalah asumsi yang benar-benar berpengaruh terhadap kondisi peraturan yang ada gitu ya, dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau variabel AB yang dipakai ya AB yang berpengaruh, variabel lainnya konstan. Karena di mata kuliah Mankyu kemarin untuk sensitivity antar analisis NPV sangat dominan sekali efeknya terhadap NPV jika berubah. Ini bukan berarti masalah NPV-nya, net present value, bukan. Ya, sensitivity di NPV ini memang karena yang dipengaruhi adalah nilai waktu uangnya. Jadi kalau nanti inflasinya berpengaruh, nilainya inflasi itu meningkat, ya NPV-nya akan berpengaruh sekali. Jadi itu sebenarnya. Jadi antara sensitivity di dalam analisis yang forecasting dengan NPV itu dua hal variabel yang berbeda. Gitu ya. Jadi memang akan berubah kalau seandainya inflasinya berubah, tingkat pertumbuhan ekonomi berubah. Tetapi di dalam forecasting ini banyak variabel yang bisa kita pakai gitu ya. Itu logikanya. Pak, izin bertanya, jika diketahui data selama 10 tahun untuk menghitung, itu harus menghitung 10 tahun, atau kita boleh hanya mengambil 3 tahun terakhir? Di sini harus kalian tahu ya, di dalam membuat suatu analisis, makin banyak data yang kita pakai, itu makin bagus. Artinya apa? Makin banyak data yang kita gunakan akan mendekati kenyataannya. Karena forecasting itu adalah penetapan target. Ya, penetapan target itu forecasting. Jadi kalau ditanya apakah forecasting itu akan menjadi bagus dengan 3 tahun dibandingkan 10 tahun, ya saya katakan lebih bagus 10 tahun. Gitu loh. Ya. Jadi saya tidak melihat dari sisi apakah ini lebih relevan dengan kondisi sekarang. No. Itu jangan lihat dari kondisi ini. Relevan apa tidak. Tetapi yang harus kalian pikirkan di sini adalah lebih kepada bagaimana kalian menggunakan data itu makin banyak, ya, makin banyak data yang kita gunakan, berarti makin bagus dia di dalam melakukan forecastingnya. Itu jawabannya. Jadi kalau 3 tahun hanya data 3 tahun, ya akan lebih baik kalau 10 tahun. Tapi bukan berarti dengan 3 tahun tidak bisa digunakan data itu. Kalau dikatakan relevan dengan kondisi sekarang, jauh sekali. Datanya cuma 3 tahun. Tapi relevan nggak? Bisa relevan, tinggal tingkat relevansinya yang menjadi rendah kalau dibandingkan yang 3 tahun dibandingkan dengan 10 tahun. Jadi kalau dibilang, boleh nggak Pak 3 tahun? Boleh. Nanti kalau KTTA kalian mau bikin gitu ya, analisis. Itu saya 10 mahasiswa saya arahkan. Kalau bisa dikaitkan dengan pandemi, saya bilang. Gimana Pak cara pandemi? Saya bilang, 2019, mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Kalian ambil datanya. Coba lihat pertumbuhannya. Lalu coba bikin 2020 sampai 2021. Ini pandeminya. Lalu 2022 sampai 2024 pasca pandemi, artinya kita udah mulai meningkat lagi. Nah, coba analisa itu. Gitu. Nah, ada yang bilang, "Pak, saya nggak bisa bikin forecastingnya." Itulah tugas kita. Kita meramalkan sesuatu kalau seandainya ekonomi membaik, penjualannya bagaimana nih? Terus pertumbuhan ekonominya bagaimana? Itu harus kita bikin. Jadi saya mau kasih tahu di sini adalah jangan pernah berpikirkan bahwa forecasting saya salah. Tidak. Forecasting itu tidak akan salah. Karena apa? Karena di dalam forecasting itu ada data yang digunakan. Jadi kalau makin banyak data yang digunakan, makin bagus forecastingnya. Tapi salah nggak yang tadi datanya sedikit? Enggak.
cuman kurang baik gitu aja. Artinya kemungkinan menyimpang dari kenyataannya akan lebih tinggi gitu loh. Tapi inti poinnya adalah jangan pernah khawatir terhadap datanya. Yang penting kalau datanya bagus, kalau sambil 3 tahun, ambil aja 10 tahunnya gitu loh. Ya, oke. Izin bertanya Pak, kenapa revise sales forecast menjadi satu langkah sendiri tidak digabung dengan langkah forecast salesnya? Betul, karena di dalam langkah pertama forecast salesnya yang pertama tadi itu baru melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk yang langkah 3 ini kenapa di-revise? Mungkin ada faktor-faktor lainnya yang diakibatkan. Contohnya, kalau ada misalnya rencana belanja iklan ditingkatkan oleh perusahaan, itu harus kita pertimbangkan di dalam melakukan forecast terhadap penjualan. Karena tujuan dari peningkatan biaya iklan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat pendapatan, tingkat penjualan itu. Jadi memang harus seperti itu. Kalau enggak, kan pertanyaannya lagi, Pak, kalau nanti di langkah ketiga tidak ada variabel faktor lainnya Pak yang bisa mempengaruhi sales forecast, kita harus dipaksain Pak untuk membuat asumsi terhadap langkah 3 ini. Jangan dipaksain. Kalau seandainya datanya nggak ada, jangan dipaksain, ya berarti langkah 1 sama dengan langkah 3. Tetapi kalau di langkah 3 ada data tambahan dan bisa merubah kemungkinan sales forecast-nya, ya lakukan penyesuaian. Itu jawabannya. Ya, Aziza. Oke, Anissa. Izin bertanya Pak, sales growth, ATO dan lain-lain dan lain-lainnya juga akan memiliki behavior yang mean reverting, artinya lama-kelamaan akan turun kemudian stabil. Betul, sesuatu variabel apapun ceritanya itu seperti hidupnya manusia, mulai dari bayi, tumbuh dewasa, maturity, mencapai ke tingkat yang kedewasaan lalu turun. Nah, ini hidup apapun ya, itu seperti siklus manusia, umur sekian sampai sekian kita masih bayi, remaja, terus sampai maturity dan lama-lama turun pensiun kan gitu. Ini juga sama. Jadi reverting itu lebih kepada daur hidupnya suatu objek yang kita teliti itu akan berpengaruh. Terus ditanya bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan mean reverting. Oh, itu tadi karena daur hidup ada satu kondisi ekonomi itu akan mencapai titik di mana dia sampai jenuh, titik jenuh namanya itu. Sehingga dalam analisis itu dianggap dia tidak akan berkembang lagi. Gitu loh. Kecuali ada yang namanya inovasi, terobosan, itu akan berbalik lagi. Gitu loh. Contohnya manusia kalau udah dewasa itu ya kalau dia tidak punya inovasi dia mandek dan bahkan cenderung turun. Artinya tertinggal dengan pihak lain gitu loh. Tetapi kalau dia punya inovasi dia akan kembali lagi tumbuh. Itu jawaban saya. Jadi eh, perilaku itu harus benar-benar gitu ya, harus diperhatikan gitu loh. Ingin bertanya Pak, apakah ada kemungkinan ketika perusahaan sudah melakukan forecasting terkait laba tetapi keuntungan itu malah berubah menjadi risiko di masa depan? Iya, memang forecasting ini kita udah duga tahun ini kita untung sekian rupiah. Apakah ada yang menjamin pada tahun ini
tidak ada pandemi kayak gini. Siapa yang bisa menduga? Ayo, siapa yang bisa menduga? Sehingga kalau seandainya di forecasting kita tahun 2020 itu berbeda dengan kenyataan, yang artinya kita mentargetkan keuntungan ternyata rugi, bahkan perusahaan tutup. Ya karena di kita, gitu loh, di luar kendali kita. Jadi artinya apa? Malah berubah menjadi resiko di masa depan. Iya, laba itu nggak akan terwujud, bahkan rugi, bahkan perusahaan tutup. Jadi kesimpulannya adalah memang benar itu resiko. Makanya itu tadi forecasting itu adalah suatu cara untuk menetapkan target agar pada saat dia tetapin target kita punya tujuan. Oh, saya tuh tujuan saya tuh itu, gitu loh. Nah, bagaimana kita menetapkan target itu? Ya, itu nanti dibandingkan dengan realisasinya. Setelah kita tetapkan forecasting targetnya 100, realisasinya 105, berarti kita dapat bonus. Nah, itu kondisi ini yang harus dipikirkan, gitu loh. Jadi kalau kalau dengan pandemi ini banyak perusahaan yang bangkrut atau yang tidak bisa bergerak, itu udah nggak bisa dihindari. Makanya negara atau pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan untuk apa? Menyelamatkan pariwisata melalui dana-dananya, menyelamatkan tenaga kerja yang tidak bisa bekerja lagi dengan bansos, bantuan sosial gitu ya, beras segala macam. Karena kalau tidak begitu nanti pengangguran meningkat, orang nggak bisa makan, kejahatan meningkat. Kejahatan meningkat, chaos, rusak semuanya, demo di mana-mana, seperti beberapa negara. Makanya diberilah namanya bantuan sosial, dibeli gaji 600.000 sebulan, gitu loh. Jadi ya itu resiko memang, tapi kita harus berpikir tahun ini harus kita selamatkan. Pak, maaf, boleh jelaskan Pak saat ini kondisi seperti apa saja yang perlu dilakukan revisi sales forecast di step 3 dan any other forecast di step 5. Itu tadi, secara normal kita katakan tahun 2021 akan meningkat. Tapi kita harus meramalkan lagi bahwa kalau ini terjadi dengan syarat vaksin harus ada. Gitu loh. Artinya harus ditambah variabel lain. Sekarang pertanyaannya, kalau vaksinnya tidak ada, bisa nggak? Gimana? Kan juga bingung kan, kalau vaksinnya nggak ada ya ekonomi nggak akan beres-beres gitu ya. Sekarang aja menyatakan vaksin sudah tiba di negara Indonesia 1,2 juta vaksin. Tahu nggak kalian? Pasar modal meningkat loh. Artinya apa? Pengusaha sekarang menganggap Indonesia sekarang sudah baik. Artinya komitmen pemerintah terhadap kesehatan itu nggak main-main. Nah itu variabel-variabel forecast harus dimasukin. Kalau ditanya apalagi Pak kondisi saat ini yang harus dilakukan, itu yang pertama vaksin yang dapat menyebabkan nilai IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita sekarang membaik. Itu baru vaksin yang sudah tiba dari Cina, Sinovac. Nah itu nanti kalau misalnya oke, tahun ini bisa disuntikan kepada masyarakat 600.000 vaksin. Oh, semakin yakin kita bahwa ekonomi kita akan kembali seperti di Cina, di Tiongkok. Di Tiongkok itu analisa saya adalah karena dia udah punya vaksin, makanya sekarang terjadinya apa namanya COVID-19 udah nggak ada lagi loh di sana. Ya kecil lah, hanya 10 orang, 20 orang. Kalau di daerah itu dapat satu aja yang kena corona, satu lingkungan itu langsung dites sama mereka.
Gitu. Kenapa? Mereka udah tahu kalau itu terjadi lagi, ekonomi mereka juga negatif. Sekarang ekonomi Cina sekarang udah 1%, udah kembali ke positif. Indonesia gimana? Ya kita masih negatif nih triwulan 3. Diharapkan triwulan 4 0,1. Artinya jangan negatif lagi. Mudah-mudahan itu ya. Logik berpikirnya seperti itu ya. Nada. Oke. Izin bertanya Pak, seberapa akurat analis prospektif ini ya Pak? Kalau ditanya akurat, ya tergantung variabel yang dipakai, data yang dipakai. Tapi forecasting ini nggak bisa kita hilangkan. Ini forecasting ini hanya untuk menetapkan target. Pertanyaannya, target bisa akurat bagaimana caranya dibandingkan dengan realisasinya. Itu baru itu ya. Yang harus diperhatikan ya si Eli ini. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyimpangan proyeksi? Ya, variabel yang kita nggak duga terjadi ya pandemi ini gitu ya. Oke. Pak izin bertanya apakah dalam pembuatan anggaran pemerintah melakukan skenario forecasting expected, optimis dan iya. Ya istilahnya moderat, pesimis dulu, di atasnya moderat, di atasnya lagi optimis. Betul. Makanya dipakai range. Ingat range. Pertumbuhan ekonomi kita antara 4,5% sampai 5,5%. Itu menggambarkan apa? Pesimisnya 4,5%, optimisnya adalah 5,5%. Expectednya berapa? Targetnya? Ya 5%. Dapat dari mana? 5,5 tambah 4,5 dibagi 2. 5%. Si Afik gimana? Ngerti ya? Nangkap ya? Jadi memang kita buat itu, analisa itu. Oke? Putri mengatakan forecast yang kompleks analis di mana menggunakan regresi. Bagaimana Pak implementasinya? Ya iya. Kalau kita mau ke forecast, ya kita pakai analisis regresi. Y sama dengan A plus BX. B-nya itu adalah koefisien, A-nya itu konstanta. Regresi. Pertanyaannya, apakah regresi ini juga akurat? Belum tentu juga. Karena keakuratan itu tergantung data yang kita gunakan. Gitu loh. Dan cara kita membaca datanya. Itu. Jadi metode statistik itu alat doang. Alat untuk mengolahnya. Ya. Ada rumusnya, tapi kadangkala kita nggak apa rumusnya. Ya kita gunakan aplikasi statistik. Langsung dapat hasilnya. Itu. Jadi alat ini mempercepat di dalam pengambilan putusan. Dan saya selalu menggunakan itu, statistik ini. Ya. Agar saya presentasi dengan pimpinan, ya mengerti pimpinannya gitu ya. Nanti KTTA kalian juga bisa gunakan statistik ya. Terserah dosen pembimbing kalian. Kalau saya, mahasiswa saya wajibkan itu statistik. Harus. Karena itu penting. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui pada peningkatan penjualan tahun depan suatu perusahaan itu terlihat baik atau peningkatannya biasa-biasa saja? Apakah ada batasan minimal persentase peningkatan ditentukan? Oh, ini batasannya itu belum tentu. Kalau ditanya batasan, ada. Batas minimal pertumbuhan penjualan itu ada. Dasarnya apa? Dasarnya rata-rata pertumbuhan penjualan tahun-tahun yang lalu. Itu dasarnya. Jadi selama 10 tahun ini pertumbuhannya bagaimana gitu loh. Ya kan? Misalnya, oh ternyata rata-ratanya 8%. Ya itulah minimal peningkatannya. Jangan seperti anggota DPRD.
DPR mintanya oke meningkat 10%, ditanyain dasar meningkatnya 10% dari mana Pak? Dari awang-awang. Nggak begitu. Orang yang sudah belajar dari analisis laporan keuangan harusnya mengerti saya dapat 8%. Terus gimana dapat 8%? Dari mana angka itu? Oh, saya ngambil 10 tahun terakhir dari tahun sekian sampai sekian, saya jumlahkanlah pertumbuhan per tahunnya itu, baru saya bagi dengan jumlah tahun yang saya gunakan 10 tahun, dapatlah 8%. Oh, kalau yang dengar itu berarti benar. Oh, saya nangkap dan saya setuju. Harusnya pakai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Kalau itu yang dipakai benar. Kalau anggota DPR kan maunya oke naikkan 10%, ditanyain sama eksekutifnya, sama pemerintahnya. Dasarnya Bapak naikin 10% apa, Pak? Pokoknya naikin aja loh. Nggak bisa. Harus ada potensi. Gimana? Milenial? Mereka cuma orang parpol, Pak. Oh, kalau dibilang kapasitas manusianya di DPR ya saya akui lah. Jeblok semua. Ya di bawah rata-rata semua. Karena mereka tuh nggak punya dasar ilmunya. Sosok jago aja mereka ngomong. Itu kan mereka punya staf ahli, punya tenaga ahli. Ya kan? Iya. Dia hanya dibisik begini gitu loh. Jadi kalau saya beberapa kali rapat dengan DPR, aspun aja, asal bunyi aja. Dan saya sering ngadepnya orang DPRD. Ya. Kalau bertanya itu seolah hebat, tapi dia baca doang. Pas saya tanya, Bapak ngerti nggak tentang analisa ini? Bapak ngerti nggak tentang analisa kepekaan? Ngerti Pak. Oke, saya bilang, saya jelasin ini begini, gini. Bapak ngerti nggak? Manggil tenaga ahlinya. Saya nggak nanya tenaga ahlinya Pak, saya nanya Bapak. Saya bilang. Jadi kalau Bapak nanya ke saya akan uji balik bertanya. Saya lakukan begitu. Akhirnya kalau saya mimpin anggota DPRD rapat gitu, dan tahu saya 20 orang yang datang ke kantor, hanya 2 atau 3 yang hadap saya. Yang lainnya kabur. Karena saya secara tidak langsung saya permalukan mereka. Gitu loh. Bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau otaknya nggak mampu? Rata-rata kan mereka karena ada duitnya aja. Duitnya dari mana juga Iya, betul, Pak. Gitu loh. Dan bahkan saya disuruhnya untuk jadi anggota tenaga ahlinya mereka. Pernah saya ditawarin. Saya bilang, no, saya udah orang Kementerian Keuangan. Gitu loh. Saya nggak mau gitu loh. Pak, duitnya. Ya. Duitnya banyak, enggak juga. Saya sih, mereka itu sebenarnya, mereka itu kemampuan otaknya nggak ada. Gitu loh. Ya, kadang-kala mereka tuh hanya gunain politik lah gitu loh. Tapi cara berpikirnya nggak jelas gitu loh. Itu aja saya melihatnya. Oke, saya lanjut lagi. Ini intermezzo aja karena apa yang saya alami di kantor itu, saya sudah berbagai macam orang DPRD itu, saya lagi presentasi, terus anggota DPRD itu interupsi. Bahkan saya dibilangnya masih muda lah, nggak ngerti urusan politik. Waduh, kalau udah kayak gitu saya naik gitu. Ya, saya lawan gitu. Tapi lawannya saya tidak pakai dengan cara yang lain. Saya mempermalukan dia. Saya tes dia. Bapak tahu nggak yang namanya ini? Bapak tahu nggak namanya ini? Kalau dia nggak tahu, hajar sama saya. Makin saya bikin nggak ngerti dia. Gitu loh. Tapi kalau udah orang yang ngerti, diam itu langsung. Oh hebat nih orang gitu kan. Jadi seperti itu pengalaman saya dalam menganalisa itu. Yang terpenting adalah kita bicara based on data, berdasarkan data, fakta, gitu loh. Makanya ada prinsip garbage in, garbage out. Masuknya sampah ya keluarnya sampah, sama dengan menganalisa.
Jadi kalau fakta kita lengkap, data kita lengkap, meramal jadi forecastingnya ya bisa menjadi baik. Bahkan realisasinya akan lebih mendekati gitu loh. Kenyataannya ya. Tapi karena tadi pandemi ini siapa yang menduga dalam forecasting juga enggak. Ini suatu variabel extraordinary loh pandemi ini. Ya. Semua orang ngadepin gitu loh. Semua perusahaan ngadepin. Ya. Ya ada beberapa perusahaan yang bagus. Obat. Perusahaan obat itu pasti perusahaan yang lagi untung besar tuh. Karena orang butuh obat. CDR, Imbos yang membuat satu masyarakat Indonesia itu sekian juta orang itu nyari yang namanya untuk melindungi COVID gitu. Yang kedua apa? Yang kedua perusahaan-perusahaan kesehatan ya, kesehatan, telekomunikasi, Oh iya. paket data. Nah, paket data tuh naiknya gila-gilaan, ya kan? 40.000 10 GB, padahal dengan kayak gini ya paling 3 kali Zoom 3 hari udah habis tuh 10 GB. Saya udah bandingkan lah ya satu. Tapi Telkomsel semua itu sama. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat ini, restoran aja banyak kok yang bangkrut. Yang naik sekarang adalah tempat makan di pinggir jalan. Itu lagi naik sekarang. Ya. Oh iya Pak. Iya, jadi saya melihatnya di dekat rumah saya itu udah setiap malam itu terang benderang itu. Karena banyak orang yang jualan di situ. Gitu loh. Ya, intinya kan mereka kan yang pasti butuh makan. Tetapi orang untuk belanja pun berpikir, ya kan, udahlah saya masak sendirilah. Tapi kemungkinan untuk meningkatkan penjualan dari makanan tadi, saya yakin cukup lumayan. Income-nya itu masuk ke ke dirinya dia gitu loh. Jadi banyak orang yang sekarang berdagang, ya. Yang jatuh adalah Grab, ojol itu hancur banget gitu loh. Ya. Jadi di saat tertentu ada yang namanya meningkat, ada yang menurun. Ya. Dan banyak orang sekarang kreatif, ternak lele lah, ternak cupang lah, ya kan, ikan cupang, terus tanaman harga sampai juta-jutaan, ya enggak Yasmin ya? Itu Iya Pak, betul. juta-jutaan. Nah, Ibu-ibu. di situ aja. Nah, itu. Dan jujur saya juga melihatnya ya, saya juga hati-hati juga mengeluarkan uang, jalan kemana. Kadang-kadang kalau saya dinas, disuruh oleh pimpinan, saya nolak. Saya bilang, saya nggak mau. Saya masih takut COVID misalnya. Saya menghindari keramaian. Ya, baru kemarin saya ke Bandung aja, saya udah ngeri banget. Gitu, saya ngeri banget. Itu tahun ini baru 1 kali saya ke Bandung. Dinas ya, di keluar Jakarta ya. Itu saya udah takut banget gitu. Jadi ya, ini suatu yang extraordinary. Saya lanjut ya. Izin bertanya Pak, bagaimana pertimbangan suatu perusahaan dalam menentukan forecasting sales yaitu tadi? Banyak variabel, biasanya hanya 2. Tingkat pertumbuhan penjualan setiap tahun yang dialami oleh perusahaan itu, atau menggunakan GDP atau pertumbuhan ekonomi. Jadi is okay. Apapun yang digunakan, variabel apapun yang digunakan masih bisa kita kaitkan. Ya. Bisa kita buat. Gitu ya. Oke. Oke sayang. Mainlah dulu. Mainlah. Udah lagi ngajar ya. Izin bertanya Pak, apakah data last year's sales bisa digunakan apabila keadaan perekonomian tidak stabil sehingga sales menurun? Dan apakah yang menjadi prioritas acuan sales growth adalah keadaan perekonomian?
Itu dia tadi, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi GDP itu adalah suatu optimisme atau suatu asumsi yang digunakan oleh pemerintah untuk melihat keseluruhan. Jadi bisa jadi untuk tahun 2021 nanti tingkat penjualan suatu perusahaan itu tidak lagi pakai rata-rata sebelumnya, tapi pakai GDP tadi. Karena pada saat GDP itu dibuat, ada variabel dimasukkan di dalamnya apa? Variabel adanya vaksin. Itu udah pasti. Karena orang kalau udah ada vaksin nyaman. Sayang, jangan lari-lari sayang. Ya, lagi ngajarnya. Oke. Kita lagi ya. Maaf, ini anak-anak main terus ini, jadi pusing aku juga. Iya, Pak. Inilah susahnya ngajar di kantor sama di rumah sih kayak gini nih. Jadi saya harus ini. Ya. Oke. Jadi GDP itu adalah suatu proses untuk pemerintah dalam membuat 2021 saja ya, untuk tahun depan nih APBN-nya. Itu udah kita pikirkan loh bahwa kami yakin vaksin ada. Lalu kami yakin akan disuntikan segera awal tahun 2021. Ya kan? Tapi permasalahannya, apakah iya harus ada variabel lain? Ada. Apa variabel lainnya? Pertama, harus ada izin halalnya. Izin halal itu bisa 2 bulan ternyata. MUI keluarin. Ya, itu harus dilakukan. Jadi mundur lagi kan forecastingnya, waktunya. Karena apa? Nunggu dulu. Karena apa? Mayoritas negara kita di sini beragama Islam. Dan kalau tidak ada halalnya, mereka tidak mau. Jadi wajar. Jadi yang tadinya kita targetkan tahun ini atau Januari, baru bisa disuntikan nanti Maret. Kalau BP POM-nya untuk mengecek komposisinya, itu sudah. Tinggal yang halal ini yang belum. Gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya, tapi ya itulah ya. Kalau saya untuk obat, untuk apa sih ngetes halal gitu loh. Kalau iya ada unsur yang haramnya di situ, enzim B2-nya misalnya. Tapi vaksin itu bisa membuat kita sehat. Apakah itu dilarang? Saya jadi bingung juga sebenarnya. Gitu loh. Jadi poin saya di sini adalah untuk kita forecast, meramal, ada variabel-variabel yang di luar yang kita duga. Gitu loh. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini. Saya senang banget ya, sudah banyak pertanyaan dan pertanyaannya itu masuk ke topik yang akan saya mau bahas. Gitu loh. Ya. Nah, saya akan balik lagi ke topik kita. Sebenarnya topik kita ini yang ingin saya jelaskan itu ada 2. Chapter 8 dan chapter 10. Ya. Sebenarnya chapter 8 sama 10 itu udah pernah dipelajari. Ini chapter 8. Bagaimana membuat dividen, menghitung obligasi. Ya, ini saya udah kirim kan. Nah, di sini ada present value, ya kan? Terus bagaimana menghitung CAPM dan bagaimana menghitung WACC itu ada di chapter 10. Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan adalah hanya gambaran saja, gambaran bagaimana dalam hal menganalisa itu arahnya seperti ini gitu loh. Jadi itu sebentar ya, saya kembali ke rapat sebelah dulu ya. Kayak saya minta waktu 10 menit ya. Ntar, ini mau closing meeting. Iya, Pak.
Ini izin Ibu, saya mau konfirmasi aja. Kalau sudah Menpan kita kirim, itu akan pembahasan kira-kira dalam waktu bulan Desember ini apa tahun besok lebih ya? Kira-kira aja nih. Oke, siap. Oh, enggak Permenpan ini aja. Kalau uji petik mah saya yakin sudah selesai itu sebenarnya. Saya yakin banget lah itu. Tapi maksud saya konsen dengan ini aja, Permenpan ini agar ya clear ya, ibaratnya kan dari Pak Sidik dan teman-teman ya kan, Bu Ranti itu kan dia kalau saya anggap sebagai kumhamnya lah gitu loh, harmonisasi. Nah, nanti Menpan RB sebagai sekneknya gitu. Jadi ya udah Bu, terima kasih Bu. Desember ini berarti ya Bu ya. Oke, siap Bu, siap. Oh boleh Bu, malah lebih bagus ya Bu ya. Bisa dua-duanya ya Bu. Oke, thank you Bu. Pak Imat, kalaupun nanti Desember udah beres, penomoran dan segala macam itu bisa mundur sampai Februari, Pak Imat. Tenang aja Pak Imat. Gak usah khawatir Pak Imat. Masih banyak. Sudah banyak yang ini. Pak Imat juga udah panjang, udah pengalamannya. Ya hanya komentar aja itu, jangan sampai diburu-buruin itu maksudnya.
Sehat. Suka sehat. Udah. Lagi rapat sayang. Udah tapi kerjain juga. Ya itu, ini ngajar, ini rapat. Coba lihat tuh, ada kakak-kakak kelasnya tuh, nih lihat. Halo. Ini. Halo. 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 Boleh suka ngajar. Nice kan? Ini suruh aja ke rumah. Ini tapi sudah dulu sendiri. Kalau saya nggak ada Mbak Rindi. Terima kasih Mbak Rindi. Ini Pak Bona nggak ngomong kayaknya nih. Biasanya saya diledekin. Oke lanjut. Oke adik-adik, saya lanjut. Saya sudah menyelesaikan rapat di sebelah ini. Masih penutupan closing tapi sudah. Oke, saya lanjut lagi. Jadi di chapter 10 ini adik-adik sebenarnya ini adalah hanya mengulang saja, ya, mengulang saja. Dan saya mengharapkan sebenarnya ilmu-ilmu di manajemen keuangan jangan dilupakan. Karena apa? Ini lebih banyak ke bagaimana menghitung WACC-nya. Nah, ini ada Telstra case study. Ya. Ini individu aja ngerjainnya. Apa namanya ya? Nanti saya kirim lah soal-soalnya ini ya. Ini kan file ini udah ada ya. Nah, nanti kalian bikinlah WACC-nya ya. WACC-nya kalian bikin. Kalaupun nanti ini kalian kerjakan setelah tahun inilah ya. Kan kita libur ya Marcella tanggal 1 ya. Iya, Pak. Tahun. Lalu awal tanggal 4 Januari kita masuk. Nah, ini saya kirim nanti file ini. Nanti kalian kerjakan ya individu. Dikumpulkan aja nanti tanggal 4 Januari lah. Pas tahun baru aja. Ya. Jadi apa namanya ada waktu jeda lah ya. Liburan dulu kalian lah.
liburan dari kuliah maksudnya, gitu ya. Iya, Pak. Tapi jangan jalan-jalan maksud saya. Kalau mau jalan-jalan ke pantai aja yang terbuka gitu ya. Ke gunung, Proposal, gitu. Pak. Gimana? Iya, Pak. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Saya minta, saya mau foto dulu deh ya, sebentar. Kalau saya foto, biar saya bisa. Makin. bajunya. Oke, saya stop share. Oke, tolong wajah cantik dan gantengnya dikeluarkan. Saya mau screenshot ya. Ya, kalau lagi baru bangun tidur silakan, nggak ada masalah. Oke. Oke, semuanya, ayo. Yang baru bangun pun nggak apa-apa. Oke. Demikian adik-adikku. Biasa aja gayanya. Oke. Nah, adik-adik semua, demikian ya kuliah kita. Saya sudah menyampaikan forecasting dengan lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Bahan-bahan akan saya kirim ya ke WA group biar nanti kalian bisa download. Saya akan kirim ulang, termasuk soal-soal yang tadi juga ya. Oke. Demikian adik-adik semua, terima kasih atas waktu dan diskusi kita ya. Untuk hari ini selamat Natal bagi yang merayakan, selamat menjelang tahun baru ya. Selamat liburan, jaga kesehatan, ingat pesan mama atau ibu ya. Ya, 3 hal ya kan, gak usah diulang-ulang lah ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu tanggal 4 Januari. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.